Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 1 Cutnya Din? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, sehat, bahagia, dan ceria tentunya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran tema ini, kita sebaiknya membaca doa. Belajar dulu yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kecerdasanku. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, melanjutkan tema yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Macam-macam bangun ruang, balok, kubus, bola, dan tabung. Teman-teman sudah pintar semua, sudah menguasai semua ya, hebat. Nah sekarang kita akan lompat jauh nih ya. Nah, agar tidak tertinggal kita akan langsung ke halaman 87. Subtema 4 tentang gemar membaca. Koeng. Ya ini dia. Gemar membaca. Ada pertanyaannya. Apakah di sekolahmu ada perpustakaan? Alhamdulillah ya, di sekolah Mutiara Islam ada ruang perpustakaannya. Walaupun kecil tapi bermanfaat teman-teman. Karena di ruang perpustakaan itu teman-teman dapat membaca. Ya, dapat membaca dan dapat melihat berbagai buku cerita. Ya, banyak lagi buku-buku pelajaran dan banyak lagi. Nah, teman-teman, di sekolah ada perpustakaan. Apakah di rumah kalian ada perpustakaan? Nah, silakan buat perpustakaan mini ya di rumah ya. Bisa jadi kalau kalian punya buku-buku cerita ya yang ditaruhnya berbeda-beda tempat. Nah, sebaiknya disatukan di dalam satu tempat. Misalnya di rak buku, tidak usah terlalu besar ya. Yang penting teman-teman mempunyai perpustakaan mini. Jadi kalau teman-teman membaca mudah ya, menaruhnya kembali pun mudah, mencarinya kembali pun mudah ya. Ya. Jadi perpustakaan tidak hanya harus di sekolah, di rumah juga bisa. Ya, jika nanti pandemi corona ini sudah selesai, teman-teman kalian yang datang ke rumah kalian bisa membaca buku cerita yang ada di rumah kalian dengan mudah ya, tidak harus mencari-cari jika sudah mempunyai perpustakaan mini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke halaman 88 di sini. Nah, sebelum membaca, ikutilah aturan membaca. Membaca sebaiknya apa? Tidak berisik. Nah, pertama tuh tidak berisik, kemudian membaca dengan duduk, posisi duduk yang baik. Posisi duduk yang baik apa? Yang tegak. Ya, dan membaca pun sebaiknya tidak mengganggu teman. Misalnya, hari ini adalah hari Kamis. Setiap Kamis, nah tidak harus teriak-teriak ya. Karena jika teman-teman membaca dengan teriak, maka dapat mengganggu teman-teman yang lainnya ya. Nah, amatilah cara Joni membaca. Nah, buku diletakkan di atas meja, kemudian posisi duduknya tegak. Nah, apakah teman-teman sudah melihat? Ya, ini di buku halaman 88 ya. Jadi siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Jika yang baru bergabung, silahkan ya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke halaman sebelahnya nih. Iya. Ayo membaca. Saat membaca, duduklah dengan posisi tegak. Buku diletakkan di atas meja. Manakah posisi Nina yang benar? Posisi duduk yang pertama atau posisi duduk yang kedua? Wah, teman-teman pasti sudah paham ya. Kalau posisi duduk yang benar adalah yang iya betul sekali, yang duduknya tegak. Tidak duduknya sambil agak tengkurap sedikit, itu salah. Karena itu dapat merusak punggung-punggung kalian nih ya. Nanti jadi cepat sakit, jadi capek ya tulang punggungnya. Oke, selanjutnya. Ini dia. Bacalah kata-kata di bawah ini. Nah, ini menjadi pemenggalan kata. Tentunya di buku 1A Ustazah pernah menerangkan seperti ini ya, pemenggalan. Nah, ini kita penggal dengan 2 penggal atau sampai 3 penggal ya. Coba kita perhatikan gambar buku. Buku dipenggal menjadi berapa? Iya. Buku menjadi 2 penggalan. Kemudian gambar apa lagi?
meja. Meja berapa penggalannya? 2 juga. Meja. Kemudian kursi. Nah, ini siswa. Nah, kenapa bukan siswa? Wah, sepertinya tidak bagus ya. Itu pemenggalan yang salah. Jadi pemenggalan yang benar ada siswa, seperti di contoh berikut ya. Seperti di contoh buku ini ya. Kemudian sekolah. Nah, sekolah ada 3. Sekolah. Kemudian membaca. Membaca pun dibagi menjadi 3 penggalan. Membaca. Nah, sekarang coba Ustazah tanya. Kalau misalnya lemari menjadi berapa penggalan? Lemari. Betul sekali. Lemari menjadi 3 penggalan. Kalau matahari berapa penggal Ustazah? Coba kita hitung yuk. Matahari. Wah, banyak. Matahari menjadi 4 penggalan kata. Nah, kemudian kalau misalnya dompet. Nah, dompet berapa? D-O-M terus pet jadi 2. Dompet. Nah, satu lagi deh, misalnya Ustazah televisi. Nah, televisi berapa? Televisi. Nah, ya teman-teman dapat berlatih main tebak-tebakan sama mamanya, sama kakaknya, atau sama ayahnya ya. Televisi menjadi 4 kata ya. Di rumah bisa main tebak-tebakan. Ini dipenggal menjadi berapa ya, ayah, bunda? Nah, gitu ya. Bisa bermain bersama ayah bunda dengan pemenggalan kata. Lanjut lagi ya ke halaman berikutnya nih di sini. Ayo mengamati, pasangkan bacaan yang disukai keluarga Nina. Nah, di sini kira-kira di sini terlihat jelas ya. Ayah sedang baca apa? Betul sekali. Ayah sedang membaca koran. Nah, di sini pasangkan atau jalankan mouse-nya ke gambar koran. Ngek-ngok, 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 ngek-ngok. Iya, lanjut. Nah, sekarang ibu sedang membaca apa ini? Bukunya berwarna coklat. Ah, iya betul sekali. Novel ya. Yuk kita tarik lagi. Ngek-ngok, 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 ngek. Nah, cari jalan buat ibu. Kemudian nih adik sedang baca buku apa ya? Iya, warnanya biru. Nah, ini adik sedang membaca buku komik. Yuk kita tarik garis. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Terus sekarang yang terakhir kakak baca buku apa itu? Warna bukunya biru. Adakah? Masih ada? Iya betul sekali, itu yang terakhir. Buku warna biru. Ya silakan ditarik garis. Ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek. Nah, sudah. Jika sudah selesai nanti difoto kirim ke Ustazah ya. Lanjut lagi. Ayo berkreasi. Perhatikan cara membuat buku berikut. Nah, ini adalah membuat buku sendiri ya teman-teman. Nah, buku ini nantinya bisa digunakan untuk menggambar, bercerita. Misalnya Ustazah aku mau gambar gambar ayah, bunda, kakak. Boleh di buku ini. Nanti teman-teman buat sendiri ya. Caranya bagaimana? Lipat HVS. HVS itu apa sih? HVS itu sebuah kertas ya yang biasa teman-teman coret-coret tuh. Nah, ini mudah sekali didapatkannya. Atau kalau tidak ada HVS, kertas-kertas bekas yang belum ada coretannya boleh. Nah, kemudian gunting kertas manila. Kertas manila ini apa Ustazah? Kertas manila ini seperti kertas karton tapi dia berwarna. Nah, ini untuk covernya atau untuk depan bukunya atau lebih mudahnya untuk kulit bukunya. Nah, ya. Kemudian gunting kertas HVS menjadi 2 bagian. Nah, ini untuk dalamnya ya, teman-teman ya. Kertas HVS-nya digunting-gunting. Nah, teman-teman nanti boleh buatnya seukuran kecil boleh, besar boleh. Ustazah ini tugas bukan? Tidak, ini tidak tugas. Tapi jika teman-teman ingin berkreasi, ingin membuat buku silahkan saja. Karena di minggu ini Ustazah sudah berikan tugas mencetak menggunakan bahan alam dan melukis dengan jari. Jadi Ustazah tidak menambahkan tugas ini. Tapi jika kalian ingin berkreasi silahkan saja ya. Kemudian
Nah, ini dia, lubangi kertas HVS-nya. Nah, ini untuk dimasukin ya, teman-teman ya, kertas HVS-nya dirangkai, disatukan dengan tadi kertas manilanya atau kertas kartonnya ya. Nah, masukkan tali ke lubangnya ya. Ini bukunya seperti dijilid menggunakan pita. Nah, disatukan ya kertas-kertas tadi. Jika disatukan, dikumpulkan, jadilah sebuah buku yang cantik. Nah, ya, ini dia ya. Ini tidak menjadi tugas, tapi jika ingin berkreasi silakan saja ya. Kemudian apalagi? Nah, ini dia. Ayo berlatih. Kita sudah masuk ke halaman 92. Nah, ini dia. Tulislah B pada posisi benar, yang B dan S pada posisi yang salah saat membaca. Yuk kita lihat, yuk perhatikan. Apakah Nina sudah benar? Kok sudah besar sih? Sudah benar cara membacanya? Ya, betul sekali. Nina, kita beri huruf S kali ya? Salah, Ustazah, itu huruf B. Oh iya, Ustazah kurang teliti. Itu huruf B. Karena Nina membacanya dengan tegak badannya dan jarak buku antara mata dan buku ya cukup ya. Agak jauh sedikit ya, tapi tidak terlalu jauh. Kalau bacanya gini itu salah, kalau bacanya gini juga salah. Nah, yang betul seperti ini, seperti Nina. Berarti Nina kita beri huruf B. Kemudian Joni membaca bukunya dengan cara tiduran. Betul atau salah? Ini salah teman-teman, karena apa? Dapat merusak mata. Lanjut lagi ke Made. Kalau Made kira-kira betul tidak ya? Ya, tapi Ustazah ini sambil tiduran. Sambil duduk Madeknya. Duduk di bawah, tapi posisi antara mata dan buku jaraknya sudah benar. Kemudian posisi badannya pun tegak. Berarti Made kita beri huruf B. Ya, yang kita beri huruf B ada Nina dan Made. Kemudian Joni kita beri huruf S. Lanjut lagi. Berilah tanda pada bagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, kita lihat ya. Kita beri tanda checklist atau tanda silang. Pertama, daun. Daun apakah merupakan bagian tumbuhan? Jika memang daun merupakan bagian tumbuhan, teman-teman bisa beri tanda checklist. Kemudian, ini ada kertas. Kertasnya bermotif-motif seperti kertas kado ya, atau kertas origami. Nah, ini adalah bagian tumbuhan atau bukan sih kalau kertas? Nah, jika memang kertas ini bagian tumbuhan, kasih tanda checklist. Tapi jika bukan, kasih tanda silang. Nah, teman-teman pasti tahu ini silang atau checklist ya. Kemudian lanjut lagi ke bagian bunga. Nah, bunga ini termasuk bagian tumbuhan atau bukan ya? Apakah ini bisa dibuat untuk kerajinan? Tentu saja bisa. Berarti dia diberi tanda checklist ya. Nah, sekarang nomor 3, tuliskan nama bacaan sesuai gambar. Nah, bacaan sesuai gambar ini pertama gambar apa? Koran. Iya, gambar koran ini silakan teman-teman tulis penggal ya, seperti tadi. Koran. Hurufnya KORAN. Kemudian dipenggal. Koran. Kemudian yang berikutnya komik. Komik dipenggal menjadi berapa? Betul sekali, dipenggal menjadi 2. Komik. Iya, lanjut lagi. Yang terakhir gambar apa? Majalah. Majalah dipenggal berapa? Ayo, 2 atau 3 atau 4? Kita coba. Majalah. Berarti dipenggal menjadi. Oke. Sudah mencapai akhir bagian dokumen. Berarti sudah selesai untuk pembelajaran gemar membaca ini di subtema 4 ya. Teman-teman, diusahakan teman-teman tetap rajin membaca ya, walaupun teman-teman tidak hadir di sekolah, tapi dengan membaca kita menjadi banyak tahu, banyak ilmu ya. Untuk life skill-nya teman-teman, merapikan buku-buku bacaan atau buku pelajaran yang teman-teman
punya di rumah, kemudian ditata atau dirapikan di suatu tempat ya, tempat khusus ya, tidak dicampur-campur. Ustazah aku taruh di dalam tas semuanya, tidak seperti itu. Misalnya teman-teman bisa membuatnya dari kardus. Nah, kardus yang sudah tidak terpakai bisa ditaruh di menjadi tempat yang sangat indah ya, menjadi tempat untuk buku-buku teman. Jadi punya perpustakaan mini deh di rumah ya. Jadi bukunya tidak terbuang, tidak rusak ya jika dijaga terus ya. Karena dengan rajin membaca, dengan membaca buku kita jadi banyak tahu dan banyak ilmu. Oke teman-teman, cukup sekian dari Ustazah untuk pembelajaran tematik ya. Semoga bermanfaat ya, tidak menyurutkan semangat kalian walaupun kita bertemu seperti ini ya. Ya, semoga pandeminya cepat usai ya teman-teman ya. Kita selalu berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Ustazah untuk hari ini pembelajaran temanya cukup sekian. Sampai berjumpa kembali besok ya dalam pembelajaran tematik. Ingat tugasnya halaman 90 dan 92 di foto kirim ke Ustazah. Kemudian tugas lainnya adalah untuk yang belum mengirimkan, mencetak dengan bahan alam atau melukis dengan jari. Dan satu lagi life skillnya merapikan buku-buku cerita atau buku-buku bacaan ya, buku pelajaran di satu tempat menjadi perpustakaan mini dengan kardus atau dengan apapun ya. Teman-teman belajar untuk merapikan perangkat bacaannya sendiri. Dari Ustazah sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.